Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas ya, kira-kira apakah bila perang Israel sama Hamas ini berlangsung cukup lama, apakah bisa nanti mempengaruhi harga minyak? Apakah bisa terjadi krisis minyak seperti tahun 73 ya, di mana harga minyak naik 3 kali lipatnya? Nah, kita bahas, ataukah dalam waktu jangka menengah harga minyak bisa tembus ke $100? Kalau harga minyak ke $100 ya berarti nanti bisa jadi untuk harga-harga komoditasnya lain seperti batu bara dan gas itu juga naik ya. Nah, di beberapa artikel nih kita bahas ya ini ya. Kita lihat nih di CNBC ini beberapa memberikan ulasannya ya, bahwa dengan adanya perang Israel dan Hamas ini beberapa hari Senin ini harga minyak mentah naik 2,97%. Kemudian harga minyak Brent naik 4,2528%, WTI 4,35% ya. Jadi konflik militer di Timur Tengah mengerek harga minyak dan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat ya. Nah, ini resiko-resiko yang perlu diperhatikan ya, terutama bagi teman-teman yang membeli beberapa saham yang berkaitan dengan komoditas minyak ya. Mungkin perlu dicermati juga, dan juga emas ya. Emas itu mungkin dengan kondisi yang tidak bagus ini bisa melonjak naik juga ya. Nah, kita lihat di tahun 73 itu harga minyak bisa naik 3 kali lipatnya. Nah, kalau di tahun ini kira-kira bagaimana? Ini ada beberapa pendapat ya. Kalau misalnya di tahun 73 itu kan berbeda ya. Jadi krisis tahun 73 negara Arab di tahun 73 negara Arab bersatu ya menyerang Israel, dan kemudian tahun ini kemungkinan negara-negara Arab nggak bersatu ya, mungkin ada yang mendukung, ada yang netral gitu ya, sehingga untuk langsung mengembargo minyak itu kayaknya tidak mungkin. Terus kemudian pasar minyak saat ini berbeda ya, permintaan lebih moderat, dan Saudi dan Uni Emirat Arab memiliki kapasitas cadangannya. Jadi mereka lebih nyaman dengan harga-harga moderat dan tidak ingin harga minyak melonjak drastis ya. Kemudian keempat, respon Israel dan keterlibatan Iran bisa dorong harga minyak naik. Jadi kalau responnya nanti eskalasinya semakin tinggi ya, bisa jadi nanti akan berpengaruh terhadap pasokan minyak, tetapi tidak sampai drastis ya. Kemungkinan misalnya naik sampai $90 itu mungkin saja, atau bahkan $100 itu mungkin ya. Tapi kalau sampai 2 kali lipat atau 3 kali lipat kayaknya nggak mungkin ya, karena memang cadangan minyak di beberapa negara besar seperti Amerika, Rusia, Venezuela itu kan mereka pasti akan diuntungkan dengan kenaikan harga minyak. Mereka akan memberikan pasokannya berlebih ya. Kemudian kesepakatan diplomatik Saudi dan Israel tertunda ya, ini karena ada ini ya kejadian konflik kemarin itu, sehingga ini membuat stabilan politik di daerah Timur Tengah itu menjadi rawan. Nah, kira-kira kalau misalnya harga minyak ini tembus ke $100, ini kira-kira beberapa saham yang terpengaruh itu akan naik berapa ya? Coba kita lihat ya, harga minyak dunia. Nah, ini ya, coba kita lihat. Ini masih jauh ya dari 90. Jadi kita lihat saja, tapi teman-teman yang pegang saham minyak ya seperti Medco, Elsa dan lain-lain ini udah cuan lumayan ini ya. Ya, Medco tuh udah naik 10% ya, ini ya harga minyak naik.
Ini kalau kita lihat jangka berapa ini ya? Ini jangka 5 tahun, 1 tahun, 5 tahun, coba kita lihat. Nah, ini 5 tahun naik ke 86 ya. Ini sempat di harga tertinggi ini berapa ini? Ini ini 100, kalau nggak salah sekitar 125 mungkin ini ya di tahun 2022. Oh, 115 ya. Jadi saya pikir nanti kalau misalnya perangnya itu cukup lama, ini harga minyak bisa sampai 115 ya. Nah, kalau sampai 115, di atas 100 saja ini beberapa komoditas minyak itu sudah naik lumayan ya. Jadi kayak misalnya Medco, coba kita lihat Medco itu sudah sebenarnya kemarin sentimennya negatif ya setelah laporan keuangannya turun karena ada sentimen perang Israel Hamas ini langsung naik dari 13.10 ke 14.65 ya. Ini naiknya cukup tinggi. Ini koreksi ya, kemarin koreksi mungkin karena profit taking yang sudah beli di harga 13.10 ini sudah cuan berapa ini? Sudah cuan 11,8% ya, makanya terjadi profit taking. Nah, ini bisa jadi dia nanti akan naik ke 16 ya, 1.600-an ya. Secara bertahap ataupun langsung ya, Medco itu kita sulit sekali untuk nebak ya. Kemudian Elsa ini juga baru naik. Kemarin juga sempat turun sedikit, naiknya 386 ya, dari 386 410 dikurangi 386 dibagi 386 baru naik 6% ya Elsa. Apalagi ya yang saham-saham minyak ini ya. Kalau Akra ini kan ini ya apa, dalam negeri saja ya dia. Mungkin nggak begitu terpengaruh ya kalau harga minyak naik. Ini udah naik belum nih, coba kita lihat. Oh, dia juga naik juga sekitar ini, ngikutin juga ya. Tapi dia dalam 1 bulan masih terkoreksi ya, sempat naik dari 1.400 ya, hampir 10% ya. Jadi intinya beberapa saham minyak ini terutama minyak dan gas ya, ini perlu teman-teman cermati ya. Jadi ini kalau kita lihat di Stockbit ini ada 13 daftar saham minyak bumi. Jadi teman-teman tinggal pilih aja ini ya. Ini ada Apex, kemudian ENRG, ESA ini ya, Medco, Sur, kemudian Elsa, MTFN, MITI, ini banyak banget ya teman-teman. PKPK, Ruiz, Siko. Ini ya, imbasnya juga kena. Terus saham-saham batu bara juga menarik teman-teman. Biasanya kalau minyak dan gas naik, nanti batu bara juga ikut naik. Dan kemarin sudah naik cukup signifikan, tapi kemudian kena profit taking dan balik lagi ya. Oke, itu dulu teman-teman untuk review saham pagi ini ya. Hari ini hari Rabu 11 Oktober, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan money management yang ketat ya. Kalau teman-teman sudah sesuai dengan planningnya, segera take profit dulu, kemudian nanti antri buy di harga bawah. Tapi kalau teman-teman masih mau hold ya silahkan ya, untuk dengan resiko ketika tiba-tiba harga minyak turun kemudian sahamnya juga ikut turun ya. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.